di rumah diberkati Tuhan, dilindungi dan dijaga oleh Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita baca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas pagi hari ini yang begitu luar biasa. Kami dalam keadaan sehat walafiat bisa belajar firman Engkau. Urapi hamba Engkau yang menyampaikannya. Kami semuanya mendengarkan firman Engkau. Semuanya Tuhan sungguh dikuatkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita mau sama-sama enjoy firman Tuhan yang di Matius pasal 5 ayat 43, 44, 45, 66. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Oke. Ini adalah pengajaran manusia. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Oke. Logik nggak? Masuk logik. Ya, ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiayai kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudara sekalian, ini adalah firman Tuhan yang begitu unik ya, yang begitu seru gitu loh. Ya, ada satu orang guru besar ya, yaitu orang Tiongkok ya, yang pintar sekali. Dia mengatakan, ya, kalau kita benci orang itu, sama seperti kita mau menangkap tikus di rumah kita, nggak ketemu, akhirnya kita bakar rumah kita supaya tikus itu juga mati di dalam rumah kita. Sesudah saya baca cerita ini, saya ketawa. Tetapi dalam ketawa ini saya berpikir, benar juga ya. Kalau ada kebencian di dalam kehidupan kita, sama seperti kita ini bodoh, nggak ketemu tikusnya itu, kita bakar rumah itu supaya tikus itu mati. Nah, seharusnya kita harus mau dengan tenang. Jangan gara-gara satu tikus kita bakar rumah kita. Kebencian akan menjadikan manusia itu kehilangan daya pikiran, emosi, dan ambil keputusan. Kebencian itu akan mengganggu kita punya mood, kita punya kepribadian, kita punya perasaan, kita punya emosi. Dan karena kebencian itu kita bisa melakukan hal yang yang aneh sekali. Saya pernah lihat ya, orang itu benci sama aku karena aku jadi ketua umum di GPSDI gitu loh. Dan begitu benci sampai dia bilang, ya Bro Amin kan enak-enak pulang ke rumah. Ya kita kan tinggal di JSS, di gereja, seperti disiksa. Aduh, saya sedih banget gitu loh. Kenapa dia benci saya sampai dia membawa kepribadian bahwa pikirin saya tidak pernah berpikir hamba-hamba Tuhan yang datang dari jauh. Saya paling respect pendeta. Kenapa? Karena hidup pendeta itu keseluruhan mereka itu di daerah, di kampung, di gunung, mereka berikan buat Tuhan Yesus. Kalau mereka datang ke Jakarta, saya akan usahakan semaksimum saya untuk menghidang mereka, memberikan makanan buat mereka the best. Nah, kenapa orang ini begitu benci dengan aku? Saya juga nggak tahu. Tapi akhirnya, waktu yang membuktikan bahwa saya bukan orang seperti dia, mengasahkan Pak Amin enak-enak. Ini hamba Tuhan kan kasihan. Orang ini justru jatuh dalam dosa. Nah, hari ini janganlah kita mempunyai kebencian itu bertahun-tahun di dalam hati kita. Ya, jangan. Karena itu adalah kanker dan penyakit. Ya, jangan seperti orang dunia mengatakan, saya emosi itu kan ada alasannya. Saya marah itu ada alasannya. Saya kesal, saya dendam karena dia yang melakukannya. Nah, saya tidak bisa memaafkan. Saya pernah ketemu, saya bilang jangan cerai. Dia bilang nggak bisa kok, saya nggak bisa memaafkan dia. Saya bilang apakah kamu sempurna? Diam dia. Apakah kamu tidak berbuat dosa? Diam dia. Sering sekali perceraian itu terjadi. Suami salah, istri juga salah. Karena itu saudara sekalian, marilah kita jangan seperti orang duniawi yang tidak kenal firman Tuhan. Kita mengizinkan diri kita masuk ke dalam jurang, masuk ke dalam perangkap si iblis, supaya tidak ada kasih tapi kebencian. Nah, saudara sekalian, kita harus memikir waktu kita benci orang lain,
kita ini mempunyai musuh yang terbesar. Siapa musuh kita? Yaitu diri kita sendiri. Karena kebencian itu akan membawa kita unstable. Kebencian itu akan membawa kita khawatir. Kebencian kita itu akan membawa kita melakukan sesuatu yang naif. Nah, ada satu orang, ya itu wartawan, dia interview seorang banker yang sukses sekali. Dia bilang, Bapak, dia bilang, boleh nggak saya tanya, kenapa Anda begitu sukses memimpin perusahaan ini sampai maju begitu? Dan banker ini mengatakan, seumur hidup ini saya tidak pernah ketemu orang yang saya tidak suka. Aku nggak berani loh bicara dengan gitu loh. Seumur hidup ini aku tidak pernah ketemu orang yang saya tidak suka. Ini adalah filosofi banker ini. Ya, dia anggap semua orang itu baik. Memang ada orang yang jelekin dia, jahatin dia nggak masalah. Nah, hari ini marilah kita ingat, mengasihi itu, mencintai orang, memaafkan orang itu, berbuat baik terhadap orang itu adalah hal yang indah sekali, yang luar biasa, yang bisa membawakan kita berkat. Tetapi kalau kita khawatir, kita cemburu, kita takut, kita tidak percaya orang, kita sinis terhadap orang, kepahitan terhadap orang, kalau lihat orang lebih maju dari kita cemburu, kita susah untuk maju. Nah, hari ini marilah kita ingat, Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoa buat mereka. Inilah filosofis yang Tuhan Yesus mau kita lakukan di dalam kehidupan kekristenan kita. Waktu kita ngerti hatinya Tuhan Yesus, ya, kita akan gampang sekali melakukan perintah Dia. Dan ayat ini jangan dicoret dari Alkitab, ya. Kita nikmati, kita lakukan, kita dengan sukacita minta Tuhan berkati kita melakukan apa yang Dia mau kita lakukan, menjadi a doer of the words of God, menjadi seorang pelaku firman Tuhan, ya. God bless you. Kalau Anda benci, kekesalan dengan istri, suami, atau anak, atau orang tua, atau teman, atau saudara seiman, dalam nama Yesus, hari ini kita buang semuanya. Kita pasti akan menjadi manusia yang happy, yang bahagia, dan diberkati kalian. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau, mendidik kami, mengajar kami, supaya kami sungguh Tuhan memaafkan orang lain, dan kami Tuhan bisa menjadi pelaku firman Engkau. Tuhan, berikanlah kami kekuatan. Kami sungguh adalah manusia yang terbatas. Kami sering sekali tidak bisa mengasihi musuh kita. Kami sering sekali tidak bisa melakukan firman Engkau. Tapi hari ini Tuhan, berikanlah kami kekuatan. Tuhan, angkatlah segala kebencian, kekesalan di dalam hati kita. Jikalau ada yang dosa, Tuhan ada dosa dalam hati kita, Tuhan bantulah kami supaya kami sungguh bisa menang atas dosa ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau. Terima kasih atas Roh Kudus yang Tuhan Yesus berikan buat kami. Di dalam darah dan nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa, jikalau saudara kami ada yang kebencian dalam hatinya, sekarang ini juga di dalam darah dan nama Engkau Tuhan Yesus, Engkau angkat supaya kebencian itu menjadi kasih sayang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.
kasihmu kudus tiada